Yang tadi teman-teman lakukan itu adalah metode lama. Metode lama. Karena sekarang zamannya udah berubah. Ya. Metode lama tadi bisa dipakai. Bukan nggak bisa dipakai. Bisa dipakai tetapi konteksnya dan konsepnya udah berbeda. Metode yang baru ini yang saya terapkan adalah pertama yang kita lakukan adalah proses menggali si calon agen. Si calon agen. Contoh, di lapangan teman-teman ketemu dengan orang-orang lebih banyak karyawan, betul nggak? Betul. Buruh. Betul. Apa lagi? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Apa lagi? Pedagang. Apa lagi? Benar. Oke, ini adalah kriteria atau tipe-tipe yang teman-teman temuin, betul? Paling gampang itu adalah dengan karyawan. Kenapa? Nah, apa alasannya? Pertama, kalau teman-teman ketemu dengan seorang karyawan, ya, maka yang teman-teman harus gali adalah pertama pekerjaannya apa. Yang kedua, yang harus digali adalah usianya. Yang ketiga, yang harus digali adalah apanya? Gajinya. Gajinya ini termasuk THR, bonus. Oke? Yang keempat, tanya nyaman atau tidak nyaman si karyawan ini. Oke? Yang keempat adalah kalau karyawan apa? Karirnya. Cukup ini aja 1, 2, 3, 4, 5 clue aja teman-teman bisa menggali ini. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Yang paling panjang adalah pada saat kita bertanya, ya, dan kita menggali tentang gajinya dia. Contoh, ada karyawan namanya Yanti. Yanti ini adalah karyawan level manager. Oke? Kalau Yanti adalah seorang karyawan level manager, kerjanya di PT Ombang Ambing. Ring. Maju mundur. Cantik. Ya, oke. Kalau dia seorang manajer, yang kedua adalah yang ditanya apa? Usianya. Yang ditanya adalah usianya. Usia si Yanti berapa? Contoh, usia Yanti adalah 40 tahun. Kalau usia Yanti 40 tahun, hitung berapa masa pensiun yang ada di Cirebon. Contoh, masa pensiun di Cirebon berapa tahun? 55. 40 kurang 55 berapa? 15 tahun lagi. Tanya, Bu Yanti masa kerja tinggal 15 tahun lagi. Kalau ibu masa kerja 15 tahun lagi, apa yang sudah ibu dapatkan selama ibu berkarir menjadi seorang karyawan dengan level manager? Kalau clue-nya udah dapat 15 tahun, maka teman-teman harus gali lagi berapa kenaikan gajinya si Bu Yanti ini. Contoh, level manager di daerah Cirebon, berapa gajinya? 7 juta, 5 juta, 7 juta? Ambil tengah-tengah 6 juta, setuju? Setuju. Kalau level manager 6 juta, ya, maka teman-teman harus menghitung 6 kali 12 berapa? 72 juta. Oke? 72 juta dikalikan 15 tahun, setuju? Iya. Berapa 72 juta dikali 15 tahun? Berapa? Hitung Bu. Yang biologinya bagus siapa? Sama sejarahnya bagus. Berapa 72 kali 15? 72 kali 15 ya? 10, 80. 1,8 1 miliar 80 juta. Maka selama 15 tahun
Orang ini yang namanya Bu Yanti akan menghasilkan uang sebesar 1.080.000.000 rupiah. Setuju? Tujuh. Selama 15 tahun. Oke, selama 15 tahun dia akan mendapatkan uang 1.080.000.000. Kalau 1.080.000.000, oke, kita hitung lagi THR-nya dia. THR dapatnya berapa? Ya, satu kali gaji. Satu kali gaji. Iya. Satu kali gaji. Berarti 6 juta. 6 juta dikali 15. 15. Berapa? 90. 90. 90 juta. Ini THR. Belum bonus. Bonus berapa sih Bu kira-kira? Bonusnya. Bonus Ya tahunan. terus kan kalau itu suka gaji, iya suka gantung kinerja. Oke, tergantung kinerja. Karena saya baik, ya karena saya baik sama Ibu, sama Bu Yanti, saya ambil prorate bonus itu adalah per 3 bulan. Kalau bonus per 3 bulan, saya bisa dapat, Ibu bisa dapat 1 kali gaji, mungkin nggak sih? Bonus 1 kali gaji agak susah ya. Oke, taruhlah 3,5 juta kali gajinya. Betul? Ya. Nah, kalau sudah dapat 3 bulan, ya dibagi dengan 15, berarti dapatnya berapa? Hah? 3 bulan, 3 bulan. 14. Jadi setahun 4 kali. Iya, setahun jadi 4 kali. Jadi 60. Karena saya baik ya, 60 60 kali 15, Kok 60 kali 15? Ya dong. 60 kali 3. 180 juta ya? Iya. Ya, 180 juta ya semua ya? Oke. Karena saya baik, bonus-bonus Ibu lancar ya, kalau lancar ya adalah dapatnya 180 juta. Yuk kita total. Plus pensiunnya saya lupa. Plus pensiun sampai Ibu berkarir. Plus Ibu pensiun. Berapa sih Udah pensiun? Belum. Belum THR. Belum THR. Pensiun berapa? Oh, ya. Sekarang 50-an ya. Tergantung dia berapa kali gaji. Karena saya baik, karena Ibu kinerjanya bagus, ya, Ibu disenangi sama si bos, maka Ibu dapat pesangon 5 kali gaji, mungkin ya? 5 kali gaji bisa jadi. Menurut Bu Yanti berapa kali gaji kalau kinerjanya bagus? 5 kali. Bukan. Iya maksudnya kalau di Cirebon ya nggak tahu ya kalau di Cirebon. 5 kali gaji nih? 5 kali. Oke, berarti 5 kali 6. 30. Berarti dapat pesangonnya 30 juta. Dah, Ibu finish di sini. Ini Sampai dengan usia pesangon 50, atau pensiun? pesangon pensiun sama. Oh. 55 tahun ya. Oke, kita hitung. 1.360. 1.380. Pintar ya. 1.380.000.000 juta. Ini uang yang Ibu hasilkan selama Ibu berkarir dan bekerja selama 15 tahun tanpa celah. Sampai sini clear? Buka pandangan dia, mindsetnya dia. Ibu kerja mati-matian selama 15 tahun hanya mendapatkan 1.380.000.000 juta. Jadi Kita hitung. nggak ada yang ngapain duit ya. Kalau nggak ada ngapain, ini kan buat makan, buat bayar cicilan, betul? Habis. Habis. Oke, 15 tahun. Kita hitung nilai waktunya. Kalau 15 tahun, tar dulu deh. 1 tahun deh. 1 tahun itu kan ada 12 bulan. 1 hari 24 1 minggu itu berapa hari? 5 hari ya? 5 hari kerja ya? 1 hari 5 hari kerja. 1 bulan itu berarti 5 kali 4, 20 hari kerja. 20 hari kerja dikali 12 bulan. Dikali 12 bulan berapa? 240 hari Ibu fight bekerja. Pulang pagi, berangkat pagi, pulang sore, pulang malam, bahkan lembur. Oke? 240 hari. 240 hari dikalikan lagi, Bu, selama 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Berapa? 240 kali 15. Berarti ada 3.600 hari
ibu bekerja sebagai karyawan? Untuk mendapatkan 1,3 Untuk mendapatkan nominal sebesar 1.380 juta. Dan ini adalah gross. Karena yang namanya gaji itu dipakai untuk bayar A, bayar B, bayar C, habis. Apalagi pensiun cuma 30 juta. Clear sampai sini? Ya. Nih, ini bedanya. Dengan mengorbankan waktu 3.600 hari bekerja dari pagi, berangkat anak belum bangun, pulang anak udah tidur. Nanti di rumah dipanggil om, panggil tante, tante mau kemana gitu ya. Ini yang ibu bela-belain untuk mendapatkan 1.380 juta. Nah, ini menjadi karyawan. Bu, kenapa saya menawarkan bisnis ibu? Bisnis di asuransi jiwa. Saya menawarkan hari ini. Kenapa? Yang saya tawarkan adalah ibu yang namanya buying time. Membeli waktu. Oke? Kalau sekarang posisi ibu adalah manajer, berapa tahun seorang Bu Yanti naik level menjadi seorang manajer? Coba Bu Yanti, berapa tahun ibu ngelamar masuk misalkan jadi staff, mau naik level jadi supervisor, butuh waktu berapa tahun? 5 tahun? 5 tahun lah. 6 tahun? 7 tahun? Ya kalau PNS kan 5 tahun. Let's say 5 tahun. Naik level dari staff ke SPV butuh waktu 5 tahun. Naik SPV menjadi manajer itu akan waktunya jauh lebih lama lagi. Nggak mungkin baik saya tambahin 2 tahun, berarti naiknya adalah 7 tahun. 5 tambah 7 berapa Bu Yanti? 12. Butuh waktu 12 tahun untuk menjadi seorang manajer dengan gaji rata-rata 6 juta. Clear sampai sini? Nah, dengan bisnis yang saya tawarkan ini nggak jauh lebih hebat. Kenapa? Kita punya yang namanya jenjang karir. Jelas di dalam Gmars dikatakan untuk naik level minimal dari FC menjadi AM butuh waktu berapa bulan? 6 bulan. Naik level dari AM menjadi SAM butuh waktu berapa bulan? 1 tahun. Terus sampai dengan AD. Total ini hanya 2,5 tahun saja. Berarti ibu membeli waktu dari seorang karyawan untuk bisa berkarir selama 12 tahun di Sanlam Syariah. Ibu membeli waktu cukup dengan 2,5 tahun. Kok bisa begitu Pak? Inilah hebatnya bisnis ini. Ya. Nah, dengan konsep 2,5 tahun ini artinya ibu harus mengikuti semua peraturan karena sama dengan company yang ibu sekarang ada. Pasti semuanya harus ada peraturan. Kalau ibu mengikuti peraturan ini dengan baik, maka 2,5 tahun ini adalah bukan sesuatu yang impossible, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ini adalah sesuatu yang mungkin. Oke, itu konsep membeli waktu. Lalu bagaimana dengan income-nya, Bu? Lalu bagaimana dengan income-nya? Kalau kita bicara income, jauh lebih besar. Ibu berkarir di sini. Kenapa? Bu, kita lihat konsep daripada asuransi jiwa. Ibu bisa closing satu case, satu aja, maka income-nya ini akan menggulung. Kenapa menggulung? Satu case ibu dibayar selama 5 tahun. 60 kali. Loh, dari mana Pak, Bu? Kok saya bisa dibayar 60 kali dengan closing satu case? Konsep income di kita adalah 5 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, 3, 4, 5.
Kalau dia BHS 30%, 5, dan 5. Artinya satu case yang closing maka akan dibayar 60 kali. Dari mana, Bu? 1 tahun itu 12 bulan. Dibayarnya 5 tahun. 12 kali 5 sama dengan 60 kali. Wow, nggak ada loh konsep bisnis seperti di asuransi jiwa. Contoh, Bu Yanti kerja di properti. Bu Yanti laku 1 properti dibayar berapa kali, Bu? 1 kali. Bu Tin kerja di otomotif, jual mobil. Laku 1 mobil dibayar berapa kali? 1 kali. Di asuransi jiwa, closing 1 case maka akan dibayar sebanyak 60 kali. Lalu bagaimana dengan seorang leader? Kalau leader itu ada yang namanya overriding. Nanti akan ada penjelasan berikutnya. Overriding seorang leader akan ada akan diberikan selama 2 tahun. 2 tahun. Coba bayangin. Kalau Bapak Ibu membangun jaringan bisnis ini dari seorang FC menjadi AM, lalu menjadi SAM, menjadi EDI, gulungan overriding-nya ini akan terbentuk. Apa itu overriding? Overriding adalah passive income. Berapa passive income dari FC ke AM? 23. Dengan agent baru 23,5. 38,5%. Karena kan yang direkrut. Karena new recruit. Ditambah yang direkrut. Kalau dia agent existing, Kalau enggak 23 ya. tuh contoh Bu siapa Siska ya? Apa Bu Dora ini? Nora. Bu Dora. Oke. Bu Dora merekrut Bu Broto. Oke? Berarti Bu Broto ini, bener. Bu Broto ini udah agent kawakan, agent lama. Lalu Bu Broto ini closing 1 case. Bu Siska, Bu Dora nih yang menjadi leadernya akan mendapatkan berapa persen? 23,5%. Tapi kalau Bu Broto agent baru, Bu Doranya akan dapat 38,5%. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, teman-teman, ini adalah salah satu cara, metode untuk kita bisa merekrut. Kalau teman-teman melakukan hal ini, setidaknya akan membuka mindset-nya dia. Oh, ternyata selama ini gua kerja banting tulang, tengkurap, celentang segala macam, guling-guling, ternyata gua makan waktu 15 tahun. Ternyata gua kerja itu 3.600 hari loh. Ternyata dengan gua kerja 3.600 hari, penghasilan gua cuma 1,3 miliar. Nggak lebih loh. Gede sih kalau dipikirin, tapi itu kan 15 tahun yang 15 tahun yang akan datang. Yes. Dan tidak diapa-apain. Dan tidak diapa-apain, syaratnya itu. Oke? Nah, kalau teman-teman bandingkan dengan ini, jelas jauh beda. Income ini adalah income yang sifatnya adalah menggulung. Jadi nggak heran, Pak, Bu, agen-agen asuransi itu adalah banyak orang-orang kaya, orang-orang punya duit. Kenapa? Karena bisnis ini adalah bisnis human. Merekrut orang, membesarkan tim. Gitu. Boleh nggak jualan pribadi? Boleh. Tetapi sebetulnya bisnis ini adalah bisnis rekrut, the law of the large number. Orang semakin banyak kita rekrut, maka akan semakin banyak peluang yang kita dapat. Gitu, Chan. Ada pertanyaan? Bu Dora ada pertanyaan? Any question? Bu Susi ada pertanyaan? Enggak ada ya, masih ngantuk ya. Masih ngantuk deh. Bu Yanti lagi pilek. Ya, kita pulang-pulang pada lupa. Semangat loh, habis ini kita kanvasin. Kanvasin. Kan pasti naik motor. Terserah. Ada pertanyaan? Oke. Jadi metodenya beda. Beda. Ya, yang selama ini menggali kebutuhan ya
Bagus nggak?